أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun ya. Wa madiyal afali bitamiz wasim binuni filal amri'in wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismuna khusa wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li sabahim minal hurufi mubni. Wa murabul min sabahil harfi ka'ardi wa sama wa filu amrin wa mudin bunyan min nuni tawqidin mubasiri wa man apa min sampai situ udah apa? Sampai wa mu'rabul asma'i ma qad salima. Tiga bait setelah apa itu mabni ya, mu'rab dan mabni. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li sabahim minal hurufi mudni. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni. Isim itu ada yang mabni, ada yang mu'rab dan ada yang mabni.
Yasiru ila annal isma yang qasimu ila qismaini. Ahaduhuma al-mu'rabu wa huwa ma salima min sibhil harfi wasani al-mabniyu wa huwa ma asbahal harfi wa huwa al-ma'na bi qawli li sabahim minal hurufi mudni. Kemarin sudah bahwa isim yang mabni itu ada berapa? 6 kalau tidak salah. Isim yang akhirnya, harokat akhirnya tetap ada 6. Yang pertama adalah isim domir. Isim domir atau kata ganti untuk orang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama adalah yang berbicara, yang kedua yang diajak bicara, yang ketiga yang dibicarakan, baik laki-laki maupun perempuan, mufrad, musanna, jamak. Itu patokan. 1 orang, 2 orang, banyak, laki-laki, perempuan. Itu mesti di apa? Ya, cuma di isim domir di tasrif, di sorof bahwa bukan orang pertama dulu, tapi orang ketiga dulu, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Di 1, 2, 3 dari huwa, huma, hum. Coba baca isim domir dari huwa, huma, hum. Ya, kalian sudah hafal isim domir huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki seorang, huma dia laki-laki berdua, hum mereka laki-laki. Ya. Terus penggunaan lafaz atau kalimat setelah apa itu isim domir. Ya, isim domir. Jangan sampai huwa, udah tahu huwa itu untuk laki-laki, dia seorang laki-laki, ya, dia seorang laki-laki. Bukan saja untuk orang laki-laki, tapi yang jenis mudzakkar, ya. Contohnya huwa bukan saja untuk dia seorang laki-laki, tapi tetap apa itu memakai huwa juga walaupun bukan seorang laki-laki. Tapi ada lafaz atau kalimat, ya, yang menunjukkan mudzakkar, Contohnya Muhammadun apa itu? Yadhabu Muhammad, atau Muhammad yarji'u Muhammad, ya. Minas suki Muhammad pulang dari pasar, ya, pulang dari pasar. Muhammadun itu dia seorang laki-laki, diganti dengan huwa yarji'u minas suki atau minad dukani dari toko, atau minal masjidi, minal madrasati dari masjid, dari madrasah. Itu yang dimaksud dengan apa itu jenis mudzakkar. Muhammadun yarji'u. Kalau huma yarji'ani, yarji'u yarji'ani, ya, yarji'u pulang seorang laki-laki, itu domirnya huwa. Yarji'ani pakainya huma. Kalau hum yarji'una.
Jadi huwa huma hum, yarji'u yarji'ani yarji'una, tarji'u tarji'ani yarji'na, tarji'u tarji'ani tarji'una tarji'ina tarji'ani tarji'na, arji'u narji'u. Kalau ana arji'u, saya pulang. Nahnu narji'u. Ya. Itu penggunaan isim domir. Yang dimaksud isim mabni di sini tetap ya, tetap wae huwa, tidak huwi atau huwu. Hum tetap hum, entah him atau ham, enggak. Bukannya mereka banyak gede-gede hum diganti jadi him umpamanya. Tetap wae ya, tetap pakainya atau humu, tetap mimnya di sukun. Wa huma hum, termasuk hiya. Hiya perempuan manapun tetap pakainya hiya ya. Mau kecil mau gede, mau orang mana saja tetap pakainya hiya. Itu yang dimaksud dengan mabni. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua isim, setelah isim domir, isim isyarah. Isim isyarah termasuk isim yang mabni. Mabni itu tadi tidak bisa dirubah atau tetap di akhirnya. Isim isyarah, isyarat. Ada yang untuk lil qorib, isim isyarat. Isyaratnya lil qorib itu untuk yang dekat, menunjukkan dekat. Ya, baik muzakkar laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada yang lil wasit. Wasit itu pertengahan, jauh tidak, dekat tidak, di antara jauh dan dekat. Kemudian yang ketiga lil ba'id, menunjukkan isyarah kata tunjuk jauh. Ya, kata tunjuk jauh. Semuanya ada 6 isim isyarah. Hadza, hadhihi, ya. Isim isyarah kan, hadza ini dekat, ini hadza kitabun, hadza maq'adun, ini bangku, hadza kitabun, ini buku atau ini kitab. Pakainya hadza. Itu untuk menunjukkan kata dekat yang jenis mudzakkar laki-laki. Kalau jenis muannas pakainya hadhihi, ya, tambahi ta marbutah. Hadhihi pakai ha. Hadhihi mistaratun, hadhihi kintaratun, hadhihi pokoknya yang muannas, muannas. Hadhihi maqbarah, bukan hadza maqbarah, hadhihi maqbarah. Ini tempat kuburan, maqbarah. Itu untuk menunjukkan lil qorib. Kemudian yang kedua untuk lil wasit atau pertengahan, jauh tidak, dekat tidak. Biasanya laki-laki pakainya zaka, ya, zaka. Itu tapi tidak jauh. Gimana? Ini itu, kalau itu kan sana, ini mah itu loh, nunjuknya itu dekat, ya, antara dekat dan jauh. Jadi masih kelihatan, masih bisa digapai, ya, masih kelihatan. Pakainya zaka untuk muzakkar, kalau untuk muannasnya tilka. Pakainya tilka. Itu untuk lil wasit. Jadi zaka, tilka. Yang ketiga lil ba'id, untuk menunjukkan kata jauh. Zalika, itu, ya, untuk zalika. Kemudian ada lagi ulaika,
jamak. Ulaika itu isim isyarah untuk menunjukkan jauh. Ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, karena hum pakainya ulaika, tidak zalika humul muflihun, itu ngaco, tidak nyambung. Ya, zalika itu untuk sebuah. Zalikal kitabu la raiba fih. Ya. Tidak tilkal kitabu, tidak pakai tilka, padahal sama-sama isyarah. Di awal Al-Baqarah. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Pakainya dzalika, ya, walaupun artinya ini, Alkitab maksudnya Al-Quran. Hudal lil muttaqin. Terus wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika, pakainya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tidak pakai zalika, tapi pakainya ulaika. Isim domirnya pun jauh, ya, isim domirnya pun banyak, pakainya hum karena al-muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim, tidak mir rabbihi tapi mir rabbihim, ya, domir muttasil, isim domir muttasil. Domir muttasil itu kata ganti yang nyambung, ya, dengan lafadznya, terletak di akhir kalimat. Kalau kalau domir muttasil itu di akhir kalimat. Kalau isim domir letaknya di awal kalimat. Sama, artinya sama. Dia seorang laki-laki, berdua, banyak, ya. Kamu laki-laki seorang, berdua, banyak. Saya dan, ya, bedanya mutasil itu nyambung, kalau munfasil tidak nyambung. Dari namanya saja udah jelas, munfasil itu tidak nyambung, kata ganti yang tidak disambung dengan lafadznya, dengan kalimat sesudahnya, dan terletak di awal kalimat. Wa huma hum. Nah, itu. Tapi kalau mutasil terletak di akhir kalimat, ya, terletak di akhir kalimat. Ha huma hum sama, atau hima hum, ka kuma kum, ki kuma kunna. Ya mati mutakalim wahdah, terus na mutakalim ma'al goer. Ya mati itu sama dengan ana. Kalau di awal kalimat ana, kalau di akhir kalimat ya mati. Ana, ya, ana aktubud darsa, saya menulis pelajaran, ya, pakainya ana aktubu. Ana jalisun, terus ana aktubu, ana ajlisu, ana aqudu, pakainya. Tapi kalau di akhir kalimat ana itu kitabun, buku. Kalau bukuku bukan kitabun ana tapi kitabi, ya. Ana kitabun, oke lah kalau dicontohkan. Ana kitabun, saya kitab saya kitab saya buku, ya. Kalau buku saya bukan ana kitabun tapi kitabun pakai ya mati, asalnya kitabun ya mati. Karena orang Arab itu susah, ya, susah, maka pasangan atau biasanya ya itu dengan harokat kasroh, makanya kitabun diganti menjadi
kitabun jadi kitabin, ya, kitabun jadi kitabin, kitabin terus ya mati, bingung bacanya kitabin yi atau gimana, ndak bisa. Makanya karena di tengah-tengah, di akhirnya sudah ada ya mutakalim, ya mati, maka di tengah-tengah tidak dibolehkan ada suara nun mati atau tanwin, baik fathah, kasroh maupun dhammah. Fathaten, kasroten, domaten. Makanya kitabin jadi kitabi, ya. Madrasatun jadi madrasati, masjidun jadi masjidi, habibun jadi habibi. Itu loh. Paham? Itu domir muttasil, nyambung tapi di akhir kalimat. Sama. Termasuk ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pakainya hum al muflihun. Mir rabbihim itu sama him, pakainya domir muttasil. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kalau satu min rabbihi, kalau dua min rabbihima, kalau banyak min rabbihim. Kenapa pakai hi hima him? Karena di depannya ada min. Min itu apa? Huruf jar. Huruf jar itu ada berapa? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, banyak. Jadi setelah min huruf jar ada harus majrur. Majrur itu dibaca jr, cek orang Sunda mah, bahasa Arabnya kasroh, ya. Makanya untuk asalnya robun, setelah dimasuki min robbi, ya. Tidak min robun tapi min robbi, ya. Tuhannya, nyanya itu nya satu. Kalau satu Tuhannya, satu min robbihi, Tuhan dia seorang. Bukan seorang Tuhan, dia, Tuhannya dia seorang. Tuhannya dia berdua. Bukan Tuhannya dua, Tuhannya dia dua. Terus Tuhan mereka, bukan mereka Tuhan, kan beda Tuhan mereka dengan mereka Tuhan. Mir rabbihi satu, Tuhannya, rabbihi tidak rabbihu, asalnya hu, ya. Kulantaran di depannya ada min jadi min rabbihi. Kalau dua rabbihima, kalau banyak rabbihim, mir rabbihim. Terus dipakai karena Al-Qur'an pakai ilmu tajwid, nun mati ketemu ra dibaca idgham. Idgham apa? Idgham bigun apa bila guna? Bila guna ada dua, lam dan ra. Jadi mir rabbihim, ya. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Lagi wa ulaika, tidak muflihihim, wa ulaika pakainya humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang setelah dikasih hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu petunjuk dulu apa ilmu dulu? Petunjuk dulu apa ilmu dulu? Ilmu dulu Pak. Ilmu apa? Ilmu agar kita mendapat petunjuk. Tidak sedikit orang yang berilmu tapi tidak mendapat hidayah. Itu banyak. Makanya kita sering-sering mohon petunjuk, mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal sehari semalam itu 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, minimal. Karena banyak orang yang berilmu, banyak orang yang paham tentang ilmu sholat tapi tidak sholat.
banyak orang yang paham tentang ilmu bab zakat tapi tidak zakat. Ilmunya banyak. Pokoknya ilmu apa saja, baik ilmu keduniaan maupun ilmu keakhiratan, tapi tidak ada realisasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena hubungannya dengan petunjuk, hidayah, ya, hidayah. Lafadznya di situ ala hudan, ya, hudan itu jamak. Kalau hidayah satu. Tamar butonya itu, taknya itu lil wahdah, untuk menunjukkan satu. Jadi hidayah bukan berarti perempuan, tidak. Ta itu tidak bukan menunjukkan lil muannas, tapi menunjukkan satu, sebuah hidayah. Jadi hidayah itu satu. Tapi kalau hudan banyak. Kalau banyak berarti bisa berbagai macam cara dengan apa itu, dengan jalan banyak yang harus yang ditempuh, tidak satu. Bisa dari sini. Jalannya petunjuk itu banyak. Makanya pakainya hudan, ala hudan. Bisa saja orang mendapat petunjuk gara tafakur ngahulang di sawah, lihat ada wat jembatan ayana sasak ulang, ya, ulang kok orang bisa lewat ke situ ya. Coba kalau tidak ada sasak mungkin orang tidak bisa lewat. Terus berpikir berarti harus ada wasilah, harus ada jalan, harus ada cara supaya sampai ke tujuan dengan alat itu. Lama-lama terus dia mikir, terus berarti saya pun harus mencari orang yang supaya saya bisa memperoleh ilmu. Terus ada yang membimbing, akhirnya mohon kepada Allah agar diberi petunjuk supaya sampai kepada apa yang dituju. Dari situ aja tafakur dia mendapat hidayah. Banyak orang dapat hidayah sebabiahnya. Jadi gimana? Harus dicari. Hidayah itu harus dicari. Ala hudam mir rabbihim. Ya, mir rabbihim tidak mir rabbihi. Karena hudan banyak, mirobihim wa ulaika tidak wadzalika. Kalau di mufradkan mirrobihi, ya, tidak ulaika tapi pakainya dzalika. Dzalika huwal muflih. Paham? Dzalika tidak ulaika humul muflihun. Kalau ulaika diganti dzalika huwal muflih. Ya. Ulaika humul muflihun. Kalau dzalika huwal muflihu. Al muflihu. Kalau huma al muflihani. Kalau hum al muflihun. Ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung. Itu isim isyarah lil ba'id. Ulangi. Lil qarib hadza hadhihi mudzakkar muannas, lil wasit pertengahan dzaka mudzakkar, tilka muannas, lil ba'id dzalika, ya, menunjukkan satu mudzakkar, kemudian adalah ulaika. Jadi hadza hadhihi dzaka tilka dzalika ulaika itu adalah isim isyarah. Tapi di Al-Quran masih banyak selain daripada ini. Yang jelas isim isyarah adalah termasuk isim yang mabni, yang tidak dapat dirubah atau yang tetap harokat aslinya. Dzalika tetap dzalika, ya. Ulaika tetap ulaika, anta ulaiki. Abang kena untuk ulaiku ente.
tetap wae ulaika. Itu yang dimaksud dengan isim apa itu? Mabni. Isim mabni. Lanjut, satu lagi. 3. Yang ketiga adalah isim mausul, kata sambung. Isim mausul termasuk isim yang mabni. Isim mausul. Isim mausul ada yang 1, 2, banyak. Laki-laki, perempuan. Tetap patokannya itu mufrad, musanna, jamak. 1, 2, 3. Terus jenis laki-laki, jenis perempuan, muzakkar atau muannas. Kata sambung itu alladzi, alladzani, alladzina. Tidak alladzuna tapi alladzina. Bukan aladina, alladzina. Tapi kalau aladina kan batu baterai atau nama siapa? Jin. Aladin. Ini nama alladzina. Untuk muzakkar 1, laki-laki 1, alladzi. 2, alladzani. Jamak alladzina. Alladzina. Terus untuk perempuannya alladzi dengan allati. Untuk muannas, untuk perempuan alladzani, allatani. Alif lam ta, alif nun, allatani. Kemudian jamak lawanan dari alladzina, allati, allati. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allatani, allati. Alladzi, alladzani, alladzina, allati, allati, allatani, allati. Itu isim mausul. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Awal surat Al-Baqarah. Alladzina, pakainya alladzina. Kata sambung. Ya. Kata sambung. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta. Tidak siratal ladzi. Atau tidak siratal lati. Kan banyak kata sambung. Ya, kenapa pakai alladzina? Karena siratal ladzina badal, merupakan badal jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina mustaqim. Terus lagi di Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Muttaqin, ya. Lil muttaqin, karena di depannya ada lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa, jamak. Ya. Siapa mereka? Ya. Nah, itu kata sambung. Siapa mereka? Isim mausul. Karena yang disambungnya itu orang-orang yang bertakwa, menunjukkan kata banyak atau jamak, maka pakainya tidak alladzi, ya, tidak alladzani, tapi pakainya alladzina. Hudal lil muttaqin alladzina. Tidak allati atau allatani atau allati, ya, tidak, karena di depannya lil muttaqin. Pakainya alladzina yu'minuna. Tidak tu'minuna tapi yu'minuna. Domirnya apa?
kalau isim dhamir kata ganti, hum yu'minuna. Ya, alladzina hum yu'minun. Humnya dibuang. Ya. Jadi alladzina humnya dihilangkan. Alladzina yu'minuna fil mudhari. Fil mudhari tasrif lugawi. Amana yu'minu. Yu'minu yu'minani yu'minuna. Huwa yu'minu. Huma yu'minani. Hum yu'minuna. Hiya tu'minu. Huma tu'minani yu'minna. Ya. Tu'minu tu'minani tu'minuna tu'minina tu'minani tu'minna. Uminu ya atau amanna nu'minu ya u'minu nu'minu. Terus pakainya kalau yu'minuna alladzina yu'minuna. Paham? Jadi nyambung terus. Kata gantinya nyambung. Kata ganti isim mausulnya alladzina. Kenapa pakai alladzina? Karena di depannya mausul itu yang disambung. Ya, yang disambung. Yang disambung. Isim mausul alat untuk sambung. Yang disambungnya itu kalau satu alladzi, kalau dua alladzani, kalau banyak alladzi kalladzina. Jadi lihat lafaz huruf lafaz kalimat sebelumnya. Kalau yang disambungnya itu jamak banyak ya pakainya alladzina. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus wa yuqimuna. Nah, tidak wa tuqimuna. Kenapa wa yuqimuna? Wawanya waw atau kata sambung menyambungkan dengan lafaz yang sebelumnya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, bukan ghaib. Ghaib. Hati-hati. Karena kalau ghaib tidak ada. Kalau ghaib tidak kelihatan, tidak tampak, tapi ada. Tapi kalau ghaib lawannya hadir. Kalau hadir ada, ghaib tidak ada. Makanya ngomongnya jangan beriman kepada hal yang gaib. Kok gaib? Jago. Itu tuh aja ayat walaupun karena memang tidak kelihatan bukan berarti tidak ada kan? Ya, ada. Oh iya ada. Ada apa? Baunya ada, tapi tidak kelihatan. Termasuk bukan gaib, tapi ghaib. Jadi kentut itu termasuk makhluk ghaib, bukan makhluk gaib. Ya. Kelihatan, tidak kelihatan tapi terasa apa? Baunya. Suaranya ada tapi rupanya tidak ada. Ghaib. Hatib, hawatib. Halo, ya halo. Ada suaranya, orangnya nggak ada. Oh nggak ada orangnya, suaranya ada. Jadi kamu telepon kemana itu termasuk ghaib. Dan orang yang telepon itu termasuk makhluk makhluk ghaib, bukan makhluk gaib. Ya, bukan gaib. Ada. Kamu sering dengar orang yang telepon? Iya. Suaranya ada. Ada. Orangnya ada nggak? Enggak ada di depan kamu, tapi jauh di sana. Itu loh. Itu maksud dengan ghaib. Tapi kalau gaib, suaranya aja tapi jelmaan enggak ada. Cuma rekamannya saja bisa saja. Yang ada rekamannya, yang orangnya tidak ada. Udah meninggal lagi beberapa tahun yang lalu. Wah, itu cuma rekamannya saja. Bisa jadi itu ghaib, enggak ada. Yang ada cuma rekamannya. Itu bedanya ghaib dengan ghaib. Ghaib itu masdar, tapi kalau ghaib isim fa'il, ya, isim fa'il. Hati-hati ngomongnya. Kita harus percaya kepada. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang percaya, yang beriman kepada
yang gaib, bukan yang gaib, ghaib. Paham? Alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan bil ghaib, tapi bil ghaib. Wa yuqimunas shalah, dan orang-orang yang mendirikan sholat. Ya. Kenapa goib dulu baru sholat, tidak sholat dulu baru goib? Urutan itu ada rahasia, ada pelajaran buat kita. Ya, itu. Kenapa orang tidak sholat? Karena dia tidak percaya, tidak iman kepada yang goib. Gitu loh. Kalau dia iman kepada yang goib, pasti dia sholat. Apa yang termasuk goib? Di antaranya setelah ada kehidupan setelah kematian, ada pitakon kubur, ada yaumul hisab, apa segala macam, ada hari berbangkit, ada surga dan ada neraka. Nah, dengan keimanan seperti itu, dia mendirikan sholat atau beribadah. Kenapa? Karena dia yakin bahwa nanti ada kehidupan setelah kematian, bahkan kehidupan yang abadi. Tanpa dasar beriman kepada yang goib, dia tidak akan mendirikan sholat. Ya, kita ibaratkan, boleh tidak kalau naik mobil nggak pakai celana? Boleh. Kenapa kau pakai celana? Karena mau turun. Kalau nggak turun, ngapain pakai celana? Udah diam aja di situ. Paham? Karena kita mau turun, mau keluar dari dunia, ya kita harus beribadah, harus pakai celana, pakai baju gitu loh, bebekalan, gerengke, supaya boleh dibuligir, supaya tidak malu. Paham ya? Ya, jadi urutannya bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Pakainya yuqimuna, di depannya yu'minuna, terus yuqimuna. Komu yuqimu, aqama yuqimu, yuqimu yuqimani, yuqimuna, tuqimu tuqimani, yuqimna, tuqimu tuqimani, tuqimuna tuqimina, tukimina tukimna, tukimani tukimna, uqimu nuqimu. Itu loh, ya. Itu tasrif yang belum punya sorob tasrif baik istilah maupun lugawi nanti beli, ya, beli atau di Sirka nggak ada. Walaupun sudah hafal, tetap bukunya harus ada supaya kapan-kapan kita bisa lihat lagi tasrif lugawi dan istilahi dan lugawi. Syukur-syukur punya Kailani, sarah dari itu. Kitabnya kitab Kailani. Gabung dengan Qawaidul I'lal, ya. Banyak amat Pak, ya, supaya gampang. Bab kalau mengandalkan tasrifan sorope tidak punya Qawaidul I'lal, kamu tidak akan bisa memecahkan, tidak bisa mesek, tidak akan bisa mengupas, ya, tidak akan bisa mengupas. Bab di Qawaidul I'lal, undang-undang I'lal itu. Kalau mengandalkan sorob tidak akan bisa. Sona yasunu, koma yakumu, apa? Koma asalnya apa? Nggak tahu. Di tasrif nggak ada. Adanya apa? Qawaidul I'lal. Koma aslu qawama ala wazni fa'ala. Gitu loh. Ubdilatil wawu alifan litaharukiha wang fitahi ma qabla pasoro koma. Wawu diganti alif karena wawunya berharokat dan jatuh setelah harokat fathah, maka wawu diganti dengan alif, maka jadi koma. Itu Qawaidul I'lal. Ubdilatil wawu alifan litaharukiha wang fitahi ma qabla pasoro koma, pasoro apa itu dari mana undang-undangnya? Kama qala Alfiyah Ibnu Malik, berhubungan dengan Alfiyah Ibnu Malik. Min wawin aw ya'in bitahrikin usil alifan ibdil banda fathin mutasil, nyambung. Kalau cuma satu aja nggak tahu Pak, belum dipelajari, ala doyok. Makanya langsung Bapak ambil yang atas, set, nanti turunannya saya cari, kamu cari di Qawaidul I'lal, cari di sorob, cari di Kailani, cari di mana, ya, paham ya?
Daripada disorop dulu, terus sorop belum tamat keburu pulang. Pokoknya elal dulu, apa yang dibaca orang soropnya aja nggak hafal. Ya, terus hafal udlatil wawu alifan litaharuki wa fitahi ma qabla pasoro koma, pasoro sona, pasoro apa itu dan lain sebagainya. Dalilnya mana? Kamu ngomong begitu? Dari guru saya begitu, Bang. Nggak bisa begitu, harus tetap pakai kaidah, pakai dalil, pakai patokan. Mana dalilnya? Nggak tahu. Ada di Alfiyah. Jadi gitu. Mau nyari, makanya Bapak langsung Alfiyah dulu, nanti kamu cari ke bawah. Set, gitu. Kalau dari bawah dulu Alfiyah itu aliyah kelas 1. Aliyah kelas 1. Kalau di perguruan tinggi semester 3. Ya. Semester 3 baru berarti tingkat 2, baru bisa mengkaji ini. Itu pun kalau di bawahnya sudah apa itu jurmiyah, terus emritinya sudah. Kalau tidak ya ujuk-ujuk gue gitu, ngagok akhirnya ngagok. Ya, 3 saja. Yang pertama isim domir wa humahum, yang kedua isim isyarah lil qarib, lil wasit dan lil ba'id. Hadza hadihi dzaka tilka dzalika dan ulaika. Kemudian isim mausul. Isim mausul alladzi alladzani alladzina allati allatani allati. Insyaallah nanti 3 lagi. Sebelum dilanjut kamu hafal bait alfiyahnya sampai pada mu'rab ya. Mabni sudah, mu'rab belum, tapi tetap harus dihafal dulu sampai bab mu'rab. Wa mu'rabul asma'i ma qasalima min sabahil arfi ka ardin wasma, sampai wa fi'lu amrin. Kemudian itu terakhirnya wa min hudzu fatkin wa dzu kasrin wa dham ka aina amsi haitsu wasakinu kam. Baru warraf'a wan nasba ja'alan i'rabah, itu yang mu'rab ya. Sampai pada wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana wa min udhu fatin wa dhu kasrin wa dham kaina amsi haitsu wasakinu kam. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dham kaina amsi haitsu wasakinu kam. Bait berapa? 20? Iya, 22. Kalian udah hafal bait 15 ke 15 ditambah berapa? 7 berarti ya? 7. Kalau satu hari satu minggu, jadi minggu depan sudah hafal. Masa sehari satu nggak hafal? Ya. Lohor wakulu harpin ti lohor sampai ke asar wakulu harpin. Masa wakulu harpin ti lohor ke asar 2 jam 3 jam teh hafal. Wakulu harpin. Terus di lohor ka asar mustahiqun lil bina 1 jam dari maghrib ke isya. Terus sampai subuh hafal satu bait. Enggak usah banyak-banyak, drog 100 kayak itu cas. Enggak apa mah, lupa lagi Pak. Balo bating satu-satu aja ya. Minggu depan sampai bait yang ke-22 ya. Bait 22. Jadi harus hafal dulu. Harus hafal baitnya dulu. Nggak usah sorogan setoran. Pokoknya hafal ya. Apa? Ada teman saling mengingatkan. Ya baca sekali lagi. Dari apa? Qala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbila khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustafa
أكمل الشرف واستعين الله في ألفية مقصد النحو بها مخفية تقارب الأقصى بلفظ منجزي وتبسط البذل بواد منجزي وتقتدي رضا بغير سوط فائقة ألفية ابن موتي وهو بسبك حائز تفضيل مستجيب ثنائي الجميل والله يقضي كلامنا لفظ مفيد والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى فعل مضارع يلي لم كيسا ومضي الأفعال بتمد وسم بالنون والأمر إن لم يكن للنون محل فيه واسم نحو صوحيها معرب ومبني لشبه من الحروف مدني. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.